Selamat siang menjelang sore, Prof. Ali Gufron, Direktur BPJS Kesehatan yang kami hormati, para narasumber dan pembawa acara, serta Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan kami dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, mewakili Ibu Direktur kami. Jadi hari ini kami masih di DPR. Jadi kami mohon maaf jika diwakilkan kepada saya, pada tim kerja standarisasi klinis terkait dengan pemanfaatan standar pelayanan dalam pembiayaan kesehatan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan biodata. Memang dalam pelaksanaannya sesuai dengan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa saat kita di pasal 19 diamanatkan bahwasanya pemerintah pusat menetapkan standar pelayanan, dan saat ini kami masih menggunakan turunan dari Undang-Undang yang lama 1438 Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standar pelayanan kedokteran. Jadi memang di satu sisi yang terbaru kita menggunakan undang-undang, tapi di dalam rancangan kita sudah menyusun aturan-aturan yang mendukung dengan Undang-Undang Nomor 17 tadi. Di satu sisi kita sebut ya PNPK, Kepelatihan Kedokteran sampai dengan 2010 sampai dengan saat ini, tapi berikutnya akan menjadi standar pelayanan klinis untuk seluruh pemberi pelayanan, profesional pemberi asuhan pelayanan. Jadi akan melibatkan banyak pihak. Di dalam standar pelayanan kedokteran ini tentu ada standar prosedur operasional yang dibuat oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, untuk dapat menyusun panduan praktek klinik yang dapat dilengkapi tentunya dengan adanya clinical pathway, adanya prosedur, algoritma, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi dasar utama dalam pemberian layanan. Jadi PNPK ini menjadi referensi utama di dalam penyusunan standar prosedur operasional dalam bentuk panduan praktek klinik yang menjadi pegangan oleh seluruh profesional pemberi asuhan. Jadi dokter, tenaga kesehatan, dan seterusnya harus punya PPK-nya, gitu ya. Paling tidak dia mempunyai panduan di dalam pemberian pelaksanaan. Dan diharapkan tentu seragam di seluruh Indonesia, karena memang jumlah PNPK yang saat ini Bapak Ibu dapat ketahui, dan kami terus berproses terkait dengan hal-hal yang misalnya banyak menyebabkan kematian dan kasus biayanya banyak, atau kasusnya paling sering, dan kompleksitas yang tinggi, serta waktu penyusunan PNPK ini juga melibatkan banyak organisasi profesi dan bagian legal drafting kami, maksudnya untuk penetapan oleh menteri, dan waktu yang dibutuhkan luar biasa. Jadi makanya simultan kami menyusun aturan-aturan. Sampai saat ini tentu dari 2015 sampai dengan 2023 Kementerian Kesehatan untuk memudahkan rumah sakit mendapatkan PNPK ini dalam bentuk digital, sudah ada di laman media, pedoman, dan seterusnya, dapat mengakses PNPK ini dan menjadikan rujukan di dalam penyusunan dari SPO yang ada di rumah sakit. Dan kami ditargetkan untuk dapat bisa menyelesaikan 80 PNPK sampai dengan akhir Desember 2024. Ini yang kami lakukan progresnya, dan semua yang PNPK ini menjadi prioritas terkait dengan pengembangan yang dilakukan di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, bagaimana program penyakit-penyakit kanker, jantung, stroke, uronefro, ibu dan anak, dan non-KJSUKIA menjadi perhatian utama. Dan juga kita memikirkan biaya-biaya terbesar yang kita lihat data BPJS Kesehatan, 10 penyakit terbanyak dan seterusnya. Hanya ada 2 lagi yang tinggal, termasuk dengan kanker dan sirosis hepatis yang perlu kita selesaikan tahun ini. Ada beberapa yang masih berproses, sedangkan kanker paru itu total kanker penyakit PNPK kanker itu hampir lebih dari 10 PNPK yang sudah kita selesaikan, dan kita harapkan bisa menambah penetapan di tahun 2024 ini agar rumah sakit dapat menggunakan referensi PNPK ini untuk membuat PPK agar semuanya terstandar. Kami juga menyusun instrumen untuk monitoring evaluasi dalam implementasi norma, standar, pedoman, dan ketentuan dalam 10 layanan prioritas yang ada di kami, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, seperti apa penerapan, apakah panduan praktek klinik sudah menggunakan PNPK dan seterusnya, apakah ada CP-nya, ya, sampai kita lihat dilengkapi dengan algoritma, dan ke depan akan dilengkapi dengan tracer indikator yang memang menjadi harapan dari berbagai pihak, terutama dari World Bank dan Kementerian Keuangan, di dalam
kami di Kementerian Kesehatan ini ada beberapa indikator. Di kami ada indikator DLI 2 namanya, yang kita menyusun model dari clinical pathway agar rumah sakit juga bisa melihat dan mencontoh secara nasional seperti apa pembuatan clinical pathway yang baik berdasarkan pembahasan dan diskusi dari organisasi profesi dan rumah sakit sebagai pengampu dan diampu. Ya, di saat semuanya menggunakan standar, kami tentu di satu sisi saat ini Bapak Ibu dengar bersama bahwasannya sudah ada kelas standar standar yang bila kita runut ke belakang dari tahun 2004 maksud saya, di saat ada Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional memang sudah diamanatkan, tapi terus bergulir sampai saat ini Bapak Ibu, dan baru saat ini kita mendengar bersama ada peraturan Presiden terkait dengan manfaat JKN nomor 59 tahun 2024, dan banyak yang membuat para pihak bertanya. Mungkin nanti kita juga bisa minta masukan dari Prof. Ali Gufron sebagai BPJS Kesehatan, dari BPJS Kesehatan maksud saya. Dan kami dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tentu mendukung dan mendorong pemenuhan-pemenuhan terutama pada sarana-prasarana yang menjadikan kelas rawat ini jadi standar. Jadi di saat Bapak Ibu melihat kenyataan di lapangan bahwasanya di kelas 3 saja misalnya tidak jelas mana standarnya. Jadi ada berapa tempat tidur ya, berapa jarak ya, apa yang harus dipenuhi kriterianya. Jadi di masing-masing rumah sakit melaksanakannya. Jadi dengan adanya kris ini, sebenarnya kalau rumah sakit sendiri sudah melihat adanya peraturan menteri terkait dengan pemenuhan sarana prasarana di PMK 40, tentunya kris ini adalah bagian dari itu. Jadi sebenarnya kris ini tidak akan membebani rumah sakit, tapi sepanjang rumah sakit itu tentu memenuhi kriteria aturan berlaku yang ada saat ini. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan untuk bagaimana rumah sakit itu mempersiapkan diri, dan kami berikan waktu untuk mereka juga memperbaiki sarana-prasarana di mana ke depannya memang maksimal ada 4 tempat tidur di dalam satu ruang. Kenapa ini perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu? Karena memang ujungnya apakah nanti akan ada misalnya pembiayaan yang akan menjadi satu tarif misalnya, itu tentu lagi dikaji dan diberikan waktu untuk dievaluasi 1 tahun ke depan. Nanti izinnya Prof. Ali Gufron tentu akan bisa banyak bicara terkait dengan iuran dan manfaat kepesertaan. Di kami, di kriteria fasilitas ruang perawatan ini memang tadinya lebih banyak yang dipertanyakan, baik dari si pengguna maupun penyedia layanan, mulai dari kebutuhan yang ada, misalnya kebutuhan tempat tidur. Kenapa kami dapatnya tempat tidur kelas 3, tapi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, atau ada yang toiletnya cuma 1 rame-rame gitu ya, tidak, terus tempat tidurnya ya sekedarnya saja, dan itu yang harus kita buat standar dan berlaku seluruh Indonesia tanpa melihat rumah sakit yang bersama baik dengan BPJS ataupun tidak gitu ya. Jadi karena ini norma, makanya kris ini adalah dilakukan untuk seluruh rumah sakit. Tapi memang yang prioritas terlebih dahulu saat ini tentu yang bersama dengan BPJS yang itu dituangkan di dalam Perpres 59. Di saat data rumah sakit yang ada saat ini sebanyak 3.176 data per 20 Mei dan terdiri dari berbagai macam klasifikasi rumah sakit, dan kita juga memperjuangkan bahwasanya ke depan rumah sakit itu mempunyai klasifikasi tidak hanya berdasarkan tempat tidur saja, tetapi lebih kepada kompetensi yang dimiliki. Tentu banyak usaha yang diperkuat untuk pemenuhan itu. Jadi ke depan nanti rumah sakit yang mempunyai layanan di misalnya taruh sekarang kelas hanya sampai dengan A, sepanjang dia mampu melaksanakan, tentu dia diberikan kesempatan untuk memberikan akses kepada pasien yang membutuhkan layanan tersebut. Jadi tidak hanya dilihat lagi berdasarkan tempat tidur dan seterusnya. Jadi akan banyak fleksibilitas, maksud kami perubahan-perubahan, dan sedang dipersiapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan itu. Dari data yang tadi, yang 3.176 rumah sakit secara nasional, memang kita keluarkan terlebih dahulu rumah sakit yang non-kris ya, masuk rumah sakit jiwa yang memang belum kita prioritaskan saat ini, rumah sakit D Pratama dan rumah sakit yang belum mempunyai penetapan kelas, serta rumah sakit yang berhenti beroperasional. Maka sampai saat ini kami sebanyak 3.057 rumah sakit akan diimplementasikan terkait dengan PCKN.
dari kegiatan ini sudah seluruh rumah sakit kita melibatkan seluruh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota untuk dapat mengisi survei kesiapan. Dari pengisian survei itu kami dapatkan data di sebanyak 2.967 rumah sakit mengisi 1 sampai 12 kriteria. Hampir 98% rumah sakit mengisi, dan yang kriteria tadi ya 1 sampai 12, tapi rumah sakit yang sudah kita tanyakan kenapa belum mengisi, ternyata mereka belum siap. Dan itu yang terus kami dorong rumah sakit tersebut agar siap mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan kris ini. Jadi mereka sudah dimudahkan dengan SIRS yang ada di Kementerian Kesehatan, Sistem Informasi Rumah Sakit, dengan mengisi survei. Nanti kita juga harus cross-check apakah benar yang diisi, data-data yang didapatkan sebanyak 2.500 rumah sakit, yang 2.316 rumah sakit, 75,8% untuk 12 kriteria, dan ada yang masih 0 kriteria sebanyak 2,1%. Jadi memang kita harus terus dorong dan berupaya agar semua rumah sakit terus mengupdate isian data ini dan memvalidasi, dan dinas kesehatan kita berikan instrumen untuk memvalidasinya agar memang kenyataan yang ada yang diisi dengan yang real di lapangan itu sesuai. Baik. Ya, didapatkan Bapak Ibu sampai dengan tahun 2024 per 20 Mei baru 1.053 data, dan kami terus menginput masukan dari Dinas Kesehatan karena per bulan memang kami harus melaporkan data ini kepada Wakil Menteri. Jadi setiap bulan itu ada progresnya sejauh mana, apa kendala dan seterusnya, itu memang harus kita dapatkan data-datanya, dan itu kita sampaikan kepada DPR, dan mungkin minggu ini juga akan kita bersama dengan seluruh pihak untuk bisa menjelaskan terkait dengan peran masing-masing dan apa usaha untuk mendukung adanya peraturan Presiden nomor 59 tersebut. Dan tentu kami Kementerian Kesehatan, kami ini masih pemerintah untuk bisa mendukung pembiayaan untuk pemenuhannya dalam bentuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, agar rumah sakit yang bisa dibantu pembiayaannya dengan berbagai model pembiayaan termasuk APBN dan APBD sendiri ya. Jadi dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, tentu rumah sakit diberikan kebebasan untuk bisa mempersiapkan atau melengkapi sarana prasarana yang ada. Hubungan antara standar pelayanan dan standar yang ada terkait dengan perawatan, dan ini juga akan berdampak kepada tarif nanti yang akan dihasilkan. Karena memang kami di Kementerian Kesehatan bersama dari Pucak PDK, Pembiayaan dan Desentralisasi Keuangan, juga menghitung bersama data-data dari rumah sakit untuk menentukan kos dan tarif rumah sakit yang akan dijadikan referensi untuk penggantian klaim. Ya. Bagaimana dengan perkembangan biaya dan perlindungan kesehatan yang kami dapat sampaikan di sini, bahwa peran sektor kesehatan terus tumbuh berkembang, Bapak Ibu, dan tadi disampaikan oleh berbagai narasumber, baik dari asuransi umum, dari Pak Heru misalnya, dari Formaksi, Pak Reza, ataupun dari Pak Julius, dari Asosiasi Pialang dan seterusnya, memang dapat gambaran bahwasannya terjadi peningkatan biaya kesehatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara global dari berbagai negara. Dan hari ini sudah disampaikan juga bahwasanya banyak yang sudah dilakukan perbaikan-perbaikan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh peserta, karena secara manfaat yang didapatkan oleh peserta, maksud saya dari penduduk Indonesia ini, jika dibandingkan dari berbagai negara, itu kita lebih baik sebenarnya dengan jumlah iuran yang dibayarkan. Ya, total biaya yang dapat dilihat di sini memang setiap tahun ada peningkatan, Bapak Ibu, dan baik dari skema dari non publik maupun yang publik, bisa dilihat data-datanya. Kami ingin mengambil bahan dari Pucak PDK dan sampaikan di sini agar bisa melihat bahwasanya penyakit dengan biaya terbesar sampai sepanjang tahun 2022, penyakit jantung merupakan pembiayaan terbesar, disusul dengan kanker, stroke, gagal hati dan seterusnya ya. Jadi dan itulah hubungannya kenapa kami harus menyiapkan
standar pedoman dalam bentuk PNPK yang kami susun, dan seluruh PNPK ini harus dilengkapi dan harus dibuat dalam bentuk PPK di Pasienkes, dalam hal ini rumah sakit. Dan sampai saat ini total belanja kesehatan untuk penyakit tidak menular itu hampir 76 triliun Bapak Ibu, dan itu juga cukup angka yang luar biasa. Jadi dengan kemampuan keuangan yang ada, tentu kita harus membuat program-program yang bisa tadi salah satunya untuk promosi kesehatan, dan bagaimana Kementerian Kesehatan dalam ini Menteri Pak Budi mengupayakan promosi dan lebih deteksi dini untuk pencegahan penyakit, agar beban kesehatan itu tidak muncul di belakang akhirnya, tapi bagaimana upaya promotif preventifnya, bagaimana mempromosikan kesehatan tadi, dan bagaimana mencegahnya agar masyarakat atau penduduk Indonesia ini tidak jatuh sakit. Dan di saat dia sakit sudah ada perlindungan, misalnya terkait dengan asuransi yang mereka miliki, baik yang JKN maupun non JKN. Upaya yang kami lakukan tentu di Direktorat Kesehatan Rujukan, bagaimana akses dan mutu layanan, terutama di rumah sakit, baik yang sekunder maupun tersier tadi, dan itu sudah berlangsung Bapak Ibu, dan tentu bagaimana dengan hubungan dengan asuransi yang dimiliki, dan saat kita menyusun kelas rawat inap standar, dan di luarnya adalah non standar, tentu ada kesempatan pengguna asuransi itu bisa memilih naik satu kelas di atasnya, dan itu bagaimana biaya, tentu rumah sakit juga harus membuat biaya yang seefektif mungkin, karena kalau rumah sakit membuat tarif yang tinggi, tentu pertama pasien akan memikirkan efek dari biaya yang akan ditimbulkannya selama di perawatan misalnya, atau tindakan operasi tertentu, atau ruangan intensif yang tentu membutuhkan biaya besar. Dan di saat pilihan-pilihan ada di pasien dengan kenyamanan yang mereka harapkan, tentu awalnya dari kelas kris ini menjadi pijakan utama bagaimana kita memperbaiki sarana prasarana tanpa mengabaikan layanan yang ada selama ini, dan tentu seluruh profesional tadi, dalam ini dokter terutama dan perawat yang memberikan pelayanan perawatan, tentu harus mempunyai pegangan di dalam memberikan asuhan baik kedokteran maupun keperawatannya. Dan memang JKN memang hadir memberikan manfaat kesesuaian kebutuhan dasar kesehatan. Saya tidak bisa bicara banyak, nanti Prof. Ali Gufron bisa menambahkan. Jadi poin-poinnya memang saat ada kebutuhan dasar, apa saja kriteria manfaatnya, dan data-data ini juga harus selalu dihitung berapa biaya efektifnya, dan beban negara dalam menjaga keberlangsungan program tentu harus dilihat bersama. Dan skema peningkatannya ini dari rawat jalan Bapak Ibu, jadi di Kementerian Kesehatan itu terkait dengan tarif rawat jalan misalnya ada indikasi bijinya, dan berapa maksimal yang harus bisa ditambah, diatur untuk yang eksekutif kita sebutnya, yang Bapak Ibu kenal misalnya poli eksekutif dan seterusnya, begitu dengan rawat inap, karena saat ini ada kelas variasi 321 ya, dan non standar. Jadi memang untuk rawat inapnya juga diperkenankan untuk naik kelas di atasnya sesuai dengan JKN. Mungkin di sini juga bisa ada peran dari asuransi swasta untuk bagaimana koordinasi manfaat, berapa yang harus ditanggung dan seterusnya, dan juga asuransi itu juga bisa melihat, asuransi swasta maksud kami juga bisa melihat rumah sakit mana yang bisa memberikan tarif yang kompetitifnya lebih baik gitu ya, jadi persaingannya lebih sehat dan seterusnya. Kita juga membuat kegiatan untuk penghitungan unit cost-nya Bapak Ibu, di mana kita juga diamanatkan untuk membuat rumah sakit itu lebih mandiri dalam menyusun unit cost yang ada di rumah sakitnya. Tentu harapannya dari seluruh rumah sakit yang ada itu melakukan reformasi dalam memberikan layanan kepada pasiennya, dan tentu pembiayaan ini harus menjadi hal yang krusial, karena bagaimana efektifnya pembiayaan ini tentu berdampak kepada bahan habis pakai, ya, pelayanan diberikan dan seterusnya, dan itu harus di saat disusun misalnya panduan praktek klinik yang dilengkapi salah satu oleh klinik pathway, tentu dilihat apa saja yang
rumah sakit lakukan hari per hari. Dan ini memang klinika pathway ini day by day. Jadi memang hari pertama itu apa saja yang diperiksa, ya, komponennya apa saja, bahan habis pakainya, laboratorium pendukungnya dan seterusnya, siapa saja sumber daya manusia yang dilibatkan dan seterusnya sampai didapatkan unit cost berapa pelayanan ini dibiayai, maka akan keluar tarif dan seterusnya. Dan Dr. Yayan, mohon maaf waktunya sudah mau habis. ya, baik. Lagi, dan memang harapannya dengan adanya penghitungan cost, ya, unit cost maksud saya, tentu rumah sakit bisa memperkirakan biaya dan semakin efektif penghitungannya, tentu pembiayaan semakin efektif juga. Ya, ini contoh saja bagaimana rumah sakit bisa melakukan penghitungan unit cost, ya, dari mulai klinika pathway yang kami berikan modelnya, dan ada PPK, ya, misalnya Cipto Mangunkusumo itu ada 1.700 PPK yang harus dijalankan oleh seluruh pemberi asuhan pelayanannya. Jadi turunannya dilengkapi dengan klinika pathway untuk cara menghitung hari-hari berapa yang biaya yang dibutuhkan unit cost-nya dan tarif yang akan dimunculkan di dalam pemberian pelayanan. Dan ini rangkaian kegiatannya, dan kami juga membantu rumah sakit dalam menyusun unit cost ini agar rumah sakit yang jauh di daerah yang terpencil, terluar dan perbatasan kepulauan itu juga bisa menghitung sendiri dengan baik unit cost yang berdasarkan tadi klinika pathway maupun panduan praktek klinik, serta referensi utamanya adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, tentu Kementerian Kesehatan mendorong seluruh rumah sakit dapat menggunakan PNPK ini dalam menyusun standar prosedur operasional dan tentu memperhitungkan pembiayaannya agar lebih efektif dan terjangkau.